Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti Setianingrum sebagai peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 156 BPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dan berikut kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi pemahaman materi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui siswa ngevlog Cerli atau cerita kembali di SDN Praga 1 Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Untuk kegiatan dalam aktualisasi saya terdapat 12 kegiatan. Kegiatan pertama. Dalam kegiatan ini saya berkonsultasi dengan mentor saya terkait isu dan gagasan yang saya angkat. Dan setelah disetujui, saya mendapat surat persetujuan dari mentor untuk melaksanakan aktualisasi. Setelah itu, saya berkonsultasi dengan coach atau Widya Iswara terkait hasil diskusi saya dengan mentor untuk menyamakan persepsi bersama terkait aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini, saya menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disesuaikan dengan metode yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya mendiskusikan bentuk RPP saya dengan guru senior agar mendapat arahan dan perbaikan terkait penyusunan RPP sesuai dengan standar. Kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga ini, saya menyusun instrumen penilaian tes, lembar pengamatan hasil penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli, dan lembar kuesioner respon siswa dan orang tua terkait pembelajaran yang saya laksanakan, dan mengkonsultasikannya dengan mentor agar mendapat arahan dan perbaikan terhadap instrumen yang saya buat. Kegiatan keempat. Pada kegiatan ini, saya menyiapkan materi ajar tambahan yang bisa digunakan siswa untuk belajar di rumah, berupa video ngevlog dan screen record PC buku digital. Selain itu, sekaligus saya memberikan contoh bagaimana video ngevlog Cerli itu. Materi ajar tambahan ini kemudian saya konsultasikan dengan mentor untuk mendapat arahan dan perbaikan. Setelah materi bahan ajar selesai, saya mengunggahnya ke portal YouTube agar siswa lebih mudah mengaksesnya. Kegiatan kelima. Pada kegiatan ini, saya memulai kegiatan pembelajaran dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pelajaran bahasa Indonesia selama 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama subtema ciri-ciri makhluk hidup dan pertemuan kedua adalah subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada kegiatan ini tak lupa saya memberikan tugas kepada siswa. Selain itu, saya membagikan link video materi yang sudah saya buat melalui grup kelas. Kegiatan keenam. Pada kegiatan ini, saya memberikan lembar penilaian tes kepada siswa untuk mengukur hasil belajar siswa terkait materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi tes ini sebagai nilai siswa sebelum tindakan. Kegiatan ketujuh. Pada kegiatan ini, saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video ngevlog Cerli atau cerita kembali terhadap materi yang telah dipelajari untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi dengan menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Tak lupa saya memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat dalam mengerjakannya. Kegiatan ke-8. Pada kegiatan ini, saya melakukan pendekatan kepada orang tua melalui lembaran edaran yang saya bagikan kepada siswa. Lembaran edaran ini sebagai informasi kepada orang tua siswa terkait penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli, apa itu video ngevlog Cerli, dan YouTube. Selain itu, sebagai informasi untuk tetap mendampingi siswa atau anak dalam penugasan membuat video ngevlog Cerli. Kegiatan ke-9. Pada kegiatan ini, saya melakukan pengamatan terhadap hasil tugas video ngevlog Cerli dari siswa yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan lembar pengamatan.
Adapun aspek yang diamati diantaranya isi cerita, kelengkapan isi cerita, kelancaran, kreativitas, dan ekspresi atau tingkah laku. Kegiatan ke-10. Kegiatan ini saya memberikan lembar penilaian tes kembali kepada siswa untuk mengukur hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan pemberian penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli. Hasil belajar ini sebagai nilai siswa setelah tindakan. Apakah dengan siswa setelah membuat video ngevlog Cerli dapat mengoptimalkan pemahaman materi siswa sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa? Selanjutnya, setelah siswa selesai mengerjakan soal, siswa mengerjakan lembar kuesioner respon terhadap metode penugasan video ngevlog Cerli yang telah dilakukan. Selain itu, menitipkan lembar kuesioner respon kepada orang tua siswa untuk diisi oleh orang tua. Setelah terkumpul jawaban kuesioner, kemudian saya melakukan rekapitulasi hasil kuesioner respon siswa dan orang tua. Kegiatan ke-11. Pada kegiatan ini, saya mengamati dan membandingkan hasil belajar atau nilai siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan dari kegiatan evaluasi tes pada kegiatan aktualisasi ke-6 dan ke-11 yang sebelumnya telah direkap dan dianalisis untuk memudahkan pengamatan saya. Kegiatan ke-12. Pada kegiatan terakhir ini, saya menunjukkan hasil kegiatan aktualisasi saya kepada mentor sebelum disusun laporan aktualisasi. Dan setelah laporan aktualisasi tersusun, saya menunjukkannya kepada coach atau Widya Iswara untuk mendapat arahan dan perbaikan terkait bentuk laporan aktualisasi yang ideal. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan habituasi saya menerapkan nilai aneka dalam seluruh kegiatan aktualisasi saya. Adapun nilai aneka yang paling dominan adalah nilai komitmen mutu sesuai dengan tujuan saya ingin memperbaiki mutu pembelajaran di SDN Praga 1. Penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli dapat mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran Bahasa Indonesia, dibuktikan dengan hasil belajar atau nilai siswa mengalami optimalisasi atau peningkatan 100% dengan rincian data pada kegiatan aktualisasi ke-11 yang sudah dijelaskan di awal tadi. Alhamdulillah, metode penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli mendapat respon positif dari siswa, orang tua, dan Bapak Ibu Guru SDN Praga 1. Dan berikut testimoninya. Halo, perkenalkan, nama saya Melisa. Saya kelas 3 SD. Saya senang belajar ngevlog Cerli. Saya semakin paham belajar ngevlog Cerli. Terima kasih Bu Ika. Kenalkan, nama saya Fadil. Saya sekarang kelas 3 SD. Saya senang belajar tentang membuat video ngevlog Cerli. Terima kasih Bu Ika. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayitno SPD, NIP 19660715 1994 03 1011. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Praga 1 menyatakan bahwa kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Ibu Ika Damayanti Setianingrum SPD benar-benar sudah dilaksanakan di SDN Praga 1 dan sudah menerapkan nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kegiatan aktualisasi tersebut sangat berdampak baik bagi siswa kelas 3 utamanya. Saya berharap kegiatan-kegiatan seperti penugasan siswa membuat video ngevlog Cerli cerita kembali yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, sehingga dapat mengoptimalkan juga hasil belajar siswa untuk terus dilaksanakan. Tidak hanya itu, Ibu Ika Damayanti Setianingrum SPD
juga sudah memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan sekolah seperti mendidik, membimbing, mengajar anak-anak mengerjakan administrasi yang ada di sekolah dengan sangat baik. Oleh karena itu, Ibu Kadamayanti Sitangmerum SPD sudah sangat layak dan pantas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil di SDN Braga 1. Saya kira cukup sekian pernyataan dari saya. Sukses untuk Ibu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuatkan video respon dari orang tua siswa terkait pembelajaran penugasan membuat video vlog Charlie kemarin. Apakah mendukung penugasan video vlog Charlie? Sangat mendukung karena anak-anak mau cepat belajar. Terus bagaimana anak-anak apakah bisa memahami materi dan mengingat materi dengan baik? Sangat bisa memahami materi yang diberikan ibu guru. Apakah dengan video bisa melatih percaya diri anak? Sangat bisa melatih percaya diri anak agar anak mau dapat belajar dengan sendirinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Saya selaku wali murid dari Fadil setuju dengan adanya penugasan video ngevlog Charlie karena Fadil lebih cepat memahami materi dan mengingatnya dengan baik dan dapat melatih rasa percaya diri karena Fadil itu anaknya kurang percaya diri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang laporan aktualisasi saya selama masa habituasi dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.